Oke, halo teman-teman, apa kabarnya? Ya, di video kali ini saya ingin eh, berbagi bagaimana cara melewatin stack expert yang keempat. Ini adalah yaitu protagonis stack only. Artinya ini khusus hanya protagonis saja ya. Jadi Gundam-Gundam jagoannya lah istilahnya kalau di Gundam gitu. Oke, ini saya udah melewatinya. Bagaimana cara melewatinya? Ini sebenarnya lumayan lumayan susah ya. Kalau saya bilang itu kita butuh unit yang punya DPS yang kuat. Kenapa saya bilang punya DPS yang kuat? Karena posisi musuhnya itu jauh banget. Jadi kalau kita nggak punya DPS yang kuat itu susah banget untuk dibunuh gitu loh. Kita bisa bunuh satu sisi, tapi di sisi yang lain kita nggak bisa bunuh. Makanya kenapa kita butuh DPS yang kuat buat yaitu apa maksudnya menyelesaikan stack ini, karena unitnya itu termasuk tebal-tebal gitu loh. Dari prajuritnya aja itu tebal banget. Jadi kayak kita mau bunuh bosnya aja susah. Prajuritnya itu udah setengah mati gitu bunuhnya, apalagi mau bunuh bosnya gitu. Jadi gimana gameplaynya nanti kita lihat aja. Nanti untuk spill dia punya item-item dan lain-lainnya nanti di terakhir aja, biar kita yang nggak mau lihat item atau sebagainya nggak usah lihat gitu loh. Oke, langsung aja kita masuk ke gameplaynya. Ini sebenarnya eh, lumayan susah ya. Kalau menurut saya sih ini lumayan susah. Kalau nggak ada unit kayak MLB gitu ya, kalau kita nggak punya unit MLB kayak si SF gitu, untuk bunuh ininya susah karena dia punya MAP-nya lumayan gede gini. Ini si GPO ini itu punya MAP yang gede, dan sekali kena MAP-nya pasti unit yang kayak support itu pasti mati. Jadi makanya kenapa kita harus bunuh dia dulu nih. Di turn ini juga kita harus ngebunuh dia. Kalau nggak bunuh dia, ya di turn berikutnya pasti kita susah. Oke, jadi di sini yang paling pertama biar kita bisa bunuh dia itu kita bunuh tanknya dulu. Kenapa bunuh tanknya dulu? Karena kalau kita nggak bunuh tanknya, kita nggak bisa serang rajanya gitu. Jadi kita bunuh satu sisi tanknya yang apa tanknya masih aktif gitu loh ya. Ini kita hilangin hilangin ininya apa fungsi fungsi support tanknya gitu loh. Oke, kita kesini. Nah, kita bikin dia ini yang satu sisi itu nggak bisa ngetank lagi. Jadi istilah kayak kita hilangin posisi satu itu nggak bisa ngetank, satu lagi tanknya kita bunuh. Oke, ya kita lihat seperti ini. Lalu di sini saya pakai areal, kita attack up. Sebenarnya musuhnya itu prajuritnya sih nggak sakit ya musuhnya ya, kalau ngebalesin gitu loh. Itu nggak terlalu sakit. Ini kita langsung aja kali ya, kayak gini aja. Oke. Nah, di sini kita langsung pakai si asal. Nah, ini kita langsung matiin gitu ya. Oke, kita langsung matiin. Nah, udah kan. Lalu si Freedom kita serangin. Sebenarnya GPO 2 ini dia itu kalau kena debuff itu dia apa namanya, lumayan jadi lembek, jadinya bisa dibunuh. Kalau dia udah kena debuff itu devannya turun parah.
Oke, di sini kita udah bisa bunuh dia ya. Kita udah bisa bunuh GPO-nya. Oke, kita langsung bunuh aja. Nah, kalau GPO udah bisa dibunuh, itu udah enak banget. Di sini GPO wajib kita bunuh paling pertama dulu. Oke, ini kalau dia udah dibunuh udah enak banget. Posisi kita udah lebih gampang untuk positioning lah istilahnya. Oke, ini kita matiin aja. Ini nggak bisa mati ya, soalnya gimana ya? Dia itu lumayan keras gitu loh. Terus dia nge-defend masalahnya. Jadi kita nggak bisa bunuh dia. Oke. Nah ini udah ya, di sini udah nggak masalah. Karena GPO-nya udah mati, otomatis unit kita nggak bakal ada yang mati. Jadi kita bunuh GPO-nya dulu. Lalu di sini kita mundurin aja semuanya. Kenapa mundurin? Kita mau tarik dia agak majuan ke sebelah sini gitu loh. Kenapa kok tarik dia agak majuan? Tujuannya biar nanti kita punya SF itu bisa nyerang mereka gitu loh. Jadi kita tarik aja semuanya ke sini. Oke ya, ini udah semua. Oke. Nah ini kita balas-balasin aja ya. Oke. Ini kita tangkis saja. Ini balas saja. Oke, ini kita tangkis saja kalau bisa hidup. Oke, tangkis saja. Oke, di sini si ini kita kalau dia nggak di defend bisa mati nggak? Coba lihat. Oke, dia nggak mati, berarti kita langsung aja kayak gini. Oke. Ini kita balas saja, dia mati. Ya, kita balas aja nggak apa-apa. Oke ya. Nah, posisi kayak gini udah enak kan? Musuh sebelah sini maju semua ya. Di sini udah mati, kita bisa langsung geser pasukan kita ke sebelah kiri gitu loh. Karena kita bunuh yang paling ujung dulu. Biar apa? Maksudnya kita punya pergerakan jadi lebih enak. Oke, lalu kita masuk ke sini. Kita bunuh satu unitnya. Ini itu nggak mungkin bisa mati kalau kita pakai ini SF. Karena dia nge-defend kan. Jadi kita bunuh sisa 2, harusnya kan kalau sisa 2 unit di bagian sini itu dari unit support kita ini bisa bunuh dia gitu loh. Jadi kita kenapa makanya nggak ini. Nah, di sini kita pakein SF-nya buat nyerang ke atas saja. Lalu ini support aja. Oke. Kita sengaja majuin SF. Kenapa? Kita mau counter. Jadi kita mau mereka nyerang ke SF kita gitu loh. Jadi biar kita bisa namanya ini nggak usah, nanti bisa mati sama si ini Ixia-nya ya. Kita pakai Ixia buat bunuh. Lihat. Oke, kita bunuh. Kenapa kalau kita di sini itu pakai SF buat nge-counter mereka, otomatis mereka nanti sekarat. Makanya kenapa kita majuin SF-nya gitu loh. Nah, ini taruh di sini aja. Ini para tanker nih kita taruh di belakang mereka aja. SF gitu. Biar nanti mereka fokus pukulnya ke SF. Kayak kita taruh di sini satu. Ini kita pakai ini.
kita mundurin lagi, taruh di sini. Pokoknya kita biar bisa ngedefend SF. Sisanya ini support kita mundurin biar dia nggak diincar. Jadi mereka tuh nggak ngincar ke support kita gitu. Oke. Ini kita mundurin. Sekalian bisa nge-support sebelah situ. Oke. Nah, ini yang bagian bawah ini. Sebisa mungkin dia itu bisa ngebunuh mereka gitu loh. Oke, kita pakein bentar. Oke, ini begini. Nggak bisa ya, tadi si actionnya kita nggak ini aja. Oke, nggak apa-apa. Kita serang bagian bawah dulu. Kita attack up, ini juga attack up. Kita serang bagian ini, bisa kena mana? Oh, bisa kena bagian bawah. Kalau ini bisa kena bagian bawah nggak? Bisa ya. Oke, kita serang bagian bawah dulu pakai aerial. Oke, kita pakai ini aja deh. Tanker kita serang. Kita sekaratin dulu. Oke, ini udah. Lalu kita majuin aerial ke sini. Kita serang bagian bawah. Oke, lalu kita taruh di agak kesinian dulu ya. Kesini ya, kesini aja. Kita serang pakai aerial. Lalu semuanya juga serang balas. Oke ya, kita serang. Sini freedom, kita pakein serang aja dan dia mati ya. Oke, ini kita diemin aja di sini kali ya. Oke, kita taruh di sini. Lalu ini juga kita taruh di sini. Nah, di sini kita biarin dia itu nyerang bagian-bagian yang belakang kita. Kalau misalnya ini kita cicil gitu. Oke, ini kita tangkis saja pakai ini Barbatos. Oke, nggak apa-apa, di sini kita tangkis. Ini kita balas ini pakai ini. Oke. Action, nahan aja, aman. Nah, ini si oke, aku nyerang ini mati ya. Si itu nggak bisa ini ya. Oke, kita counter. Oke, aman ya, kena faktor menghindar. Oke. Nah, udah di sini itu kita sudah posisi aman, udah bagus. Musuh juga udah pada lumayan sekarat, ya kan? Ini udah pasti menang di sini, ya kan? Jadi
kita misalnya kayak gini kita isi darah dulu ya nggak masalah. Nah, cari buat yang bisa isi darah. Ini kita majuin dulu buat ikut isi darah. Oke ya. Nah, oke sip. Oke, di sini ya kan kita mau pakai MAP juga boleh. Coba kita lihat lagi. Oke, kita MAP-in aja ya. Oke, di sini freedom MAP. Oke, sip. Aman. Kita sekarang cicil ininya dulu. Unitnya dulu sekaratin. Oke, di sini kita kena counter, jadi kita jangan di situ, kalau gitu di sini aja. Oke, nah, oke kita di sini nggak mati ya. Oke, kalau kita nggak mati, hajar aja. Oke ya, ini udah sekarat ya. Kita bisa pakai si Exia dulu buat matiin satu. Oke, kita pakai Exia. Oke ya. Kedua nggak bisa mati. Nah, di sini sebenarnya udah nggak masalah kita kalau pakai si SF karena 3 kan. SF kan bisa jalan 3 turn. Jadi kita bisa serang dulu pakai SF. Kalau bisa jangan posisi yang menghalangi jalan ya. Buat support maju. Oke, ini udah kita majuin support kita. Nah, di sini kita majuin di sini aja biar bisa sekalian kita TB maksudnya serang Zakunya itu nanti. Nah, kita serang ini cicil. Oke, udah. Lalu kita majuin ini Dragon Strike. Nah, ini Dragon Strike ini sekarat ya. Kita lihat dia nggak mati, kita boleh serang kalau dia nggak mati. Oke. Nah, ini udah pasti dia mati kan. Kita serang aja nih pakai SF. Oke, mati ya. Nah, di sini kita tinggal majuin support kita. Sebenarnya sih ini udah mati dia pasti. Kita pakein ini aja. Kalau misalnya nggak yakin mati gitu ya, kita pakai ini. Kita serang nggak apa-apa korban Exia-nya. Nah, dan otomatis kan dia udah sekarat tuh. Udah, kita langsung menang di sini ya. Oke, jadi simple. Kita bunuh sisi yang GPO dulu. Kenapa GPO bunuh dulu? Karena GPO jalannya cuma 3 petak. Sedangkan yang Jaku ini jalannya lebih jauh gitu loh. Otomatis kita bisa narik dia ke sisi sebelah kanan gitu nantinya. Kalau kita udah tarik dia ke sisi sebelah kanan, otomatis kita nanti SF sudah kelarin si GPO, kita bisa langsung arahin SF kita ke sebelah kiri buat positioning untuk serang bagian sebelah kiri gitu. Jadi makanya kenapa saya itu bikin posisinya itu di sebelah kanan dulu gitu loh, yang kita bersihin. Karena GPO nya masalahnya jalannya itu cuma 3 petak, itu jadi kendala buat kita mau
nyelesainnya gitu loh. Karena di PS kita kalau cuma satu doang, kayak misalnya kita cuma punya MLB satu khusus buat maksudnya nyerang musuh satu doang gitu ya, otomatis kita susah mau nyelesain stack ini. Kecuali kalau kita punya MLB dua ya, misalnya attacker kita punya dua, kanan satu kiri satu, itu bisa, kita bisa selesain, nggak usah kita pindah-pindah apa mesti positioning kayak gini, itu bisa selesai. Kiri satu kanan satu itu pasti bisa selesai, nggak masalah. Yang menjadi permasalahan kalau kita DPS-nya nggak punya banyak gitu loh. Oke, jadi seperti itu gameplaynya. Untuk unitnya yang saya gunakan ya kan, isinya kayak gimana kita lihat ya. Oke, pertama dari si ini dulu ya, Freedom. Oke, saya pakai ini yang isi nambah attack 250. Terus dia punya skillnya juga masih level 3 ya di sini ya, skill yang ini. Oke. Terus si SF ya, SF udah pasti full ya, semuanya mentok. SF semuanya mentok. Terus MLB. Terus juga di sininya kita pakai yang 12%. Oke ya. Terus si Ixia. Untuk Ixia itu kita baru level 4 ininya skillnya. Oke, terus ininya level 5 tapi nggak pakai ya, kita cuma pakai ultinya doang. Lalu di sini kita pakein yang 10%. Oke. Eh, oh ini sebenarnya nggak masalah. Awalnya saya pakai yang ini. Cuman mungkin karena saya kepake gitu. Pakai yang ini 200 nggak masalah, bisa lewat. Karena saya udah lewat ya, masalahnya waktu saya lewatin sebelum saya pakai yang ini, itu saya pakai yang ini, pakai yang 200 bisa lewat. Oke. Oke ya, ini jadi saya pasang lagi nggak apa-apa. Terus di sini Barbatos yang ini saya pakai yang tambahin 250%, 250 defense-nya. Oke, terus Ariel bintang 1 ini kita pakein yang 10% ya. Oke, terus ininya skillnya dia itu skillnya di level 4. Oke, skillnya di level 4, limit break 1. Oke, itu aja. Terus kita ada lagi unitnya yang ini kita level 100. Terus juga item ininya pakai yang 7%, sama skillnya masih yang ini level 4. Oke, yang ini nggak kepake sih sebenarnya skill, karena kita nggak nyerang bener-bener pakai ini gitu. Ada sekali 2 kali nyerang sih, ada pakai itu sekali doang sih kayak di Barbatos tadi nyerang, si itu Mikazuki nyerang pakai ini, buat ini pakai sekali doang. Oke. Terus selanjutnya kita ada pakai tadi pakai unit ini wing ya, wing level 90. Terus skillnya juga yang dinaikin cuman skill ininya, skill 4 nya ini masih level 4 ya skillnya ya. Oke, terus ininya juga cuman pakai yang 100. Terus ada pakai si ini, ini buat ngeteng aja, ini skill yang nggak dinaikin level ini. Terus juga ini cuman pakai yang 1000. Oke, selanjutnya ini si perfect strike, ini saya cuman level 4 aja. Oke, terus dia punya item ininya pakai yang 100.
Selanjutnya sih siapa, ini dragon. Sebenarnya ini bisa diganti, kita boleh ganti yang lain kalau misalnya kita nggak mau pakai ini. Alternatifnya itu kita bisa pakai si Ariel yang SSR. Mana Ariel SSR? Nih, kita boleh pakai dia, cuman kalau pakai dia pilotnya itu wajib pakai yang Licekne yang bisa tension up. Apa enggak, siapa lagi yang bisa tension up? Si ini ya, pilotnya Saikoro kalau nggak salah, bisa tension up nggak sih? Kayak bisa deh. Kira-kira pakai mereka. Kenapa? Karena skill ininya wajib tension up, mesti max power baru dia bisa pakai. Kalau kita nggak pakai max power, otomatis dia nggak bisa nge-counter. Nanti kita kalau pakai dia ini kita nggak bisa counter. Makanya kenapa dia pilotnya mesti yang bisa naikin tension up, sedangkan saya di sini nggak punya gitu pilot kayak gitu. Nah, saya nggak pakai dia, saya pakai dragon. Soalnya dragon juga kurang ini, jaraknya cuma 4 ya, tapi nggak apa-apa, bisa dipakai juga. Tapi kalau misalnya kita nggak ada dragon nih, misalnya kita nggak mau pakai dragon, bisa ganti yang lain juga. Kayak si ini kayak bisa deh, dia kayak nggak salah dia ada di protagonis juga. Nah, ini ada protagonis, kita naikin ke UR ya kan, dari SSR naikin ke UR. Kalau nggak salah kalau naikin ke UR itu dia skillnya naik nambah 1 petak kalau nggak salah ya. Saya nggak ngecek sih kalau yang ini, kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai dia, bisa juga pakai dia. Ini kalau kita naikin ke UR, misalnya kita punya unit yang kayak ini Zeta Gundam ini, kita naikin ke UR itu nanti skillnya juga naik 1 petak, kayak 5 petak. Nah, ini juga bisa dipakai, kita kok bisa pakai dia buat digantiin. Oke. Udah kira-kira itu aja. Maksudnya video dari saya untuk melewatin stack expert yang keempat. Jadi bagi teman-teman yang masih belum bisa lewatin ya, kita punya MLB Max Limit Break SF gitu ya. Saya jamin bisa lewat. Asalkan kita kira-kira kita bukan hanya ikutin, tapi paham konsep gerakan musuhnya gitu loh. Kenapa saya bunuh GPO-nya dulu? Karena GPO-nya bisa MAP. Pada saat GPO-nya MAP, unit kita banyak yang mati, itu udah pasti kita susah untuk menyelesaikan stack ini. Makanya utamain ke GPO-nya dulu. Setelah GPO selesai, otomatis ke unit yang supporter yang di Zaku itu lebih gampang gitu loh ya. Sebenarnya berat juga, nggak gampang juga lawan yang supporter banyak itu. Karena apa? Kita ngetangkis itu kebanyakan tanker kita pasti mati kalau nggak kuat, darahnya nggak penuh, statusnya nggak memadai, itu pasti kena hit mati. Karena dia itu sekali support rame-rame gitu ya, jadi bisa mati. Oke, jadi kira-kira seperti ini gameplaynya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Yang belum lewat ya, berusaha untuk bisa lewatin. Oke, kalau ada pertanyaan, ada yang nggak paham, boleh ketik di bawah kolom komentar ya. Semoga maksudnya video ini bisa bermanfaat. Kalau misalnya video ini bermanfaat, tolong kita like, subscribe, dan komen di bawah. Oke, makasih semuanya, thank you. Dah.